Hai, selamat datang di channel aku. Untuk kamu yang baru, jangan lupa untuk subscribe. Jadi ya, ini adalah request dari kawan-kawan kita. Temanya seperti yang kamu lihat, siapakah yang dia cintai, yang sebenarnya dia cintai, kamu atau orang lain? Mungkin itu yang dimaksud. Nggak tahu siapa yang request, tapi kayaknya entah memang lebih dari satu atau memang request ini udah berkali-kali, tapi kayaknya nggak asing request ini. Jadi aku buatin secara pilih kartu aja ya. Jadi sudah aku sediakan The Magician, Strength, The Star. 1, 2, dan 3. Kamu pilih yang mana? Mana kartu yang menarik perhatian kalian, silakan dipilih. Oke. Aku juga ingatkan ini hanya untuk hiburan. Jadi apapun yang terbaca nanti jangan terlalu diambil hati karena masih belum tentu energi kamu. Atau bahkan juga bisa sih energi kamu, tapi untuk pastinya kamu personal aja ya. Kalau di bacaan general kayak gini, ini hanya untuk ini masih belum tentu ya, masih belum tentu. Jadi jangan GR dulu, oke? Silakan dipilih, langsung saja aku langsung mulai ke yang pertama, oke? The Magician. Siapakah yang dia cintai, yang sebenarnya dia cintai, yang memilih kartu Magician? Siapakah dia? Oke. Kalau kamu kepengen energi kamu aja yang ketarik, kamu bisa langsung personal aja ya dengan aku. Tinggal cek di bawah video kalau untuk personal. Di situ semuanya ada informasinya ya. Atau kamu juga bisa request seperti ini adalah request, tinggal ketik di kolom komentar. Oke, untuk kalian yang memilih Magician atau kartu yang pertama, siapakah yang sebenarnya dia cintai? Kita cek dulu untuk energi dia ke kamu ya. Yang sebenarnya dia cinta itu siapa untuk mereka yang memilih Magician. Untuk mereka yang memilih kartu Magician. Oke. Kayaknya di sini guys, aku sarankan untuk tenangkan ya, nggak usah terlalu diambil hati ya. Untuk kamu yang memilih kartu Magician, di sini kalau aku ngelihat, kalau sama kamu di sini lebih ke ketertarikan fisik kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang perasaan, kayaknya di sini masih belum dapat feeling kayak gitu. Tapi mungkin lebih ke ketertarikan secara fisik doang kayak gitu. Atau ya desire atau ya itu tadi nafsu, bisa juga seperti itu. Jadi di sini adalah posisi seseorang di mana dia sedang masa-masa baru saja mengalami masalah dengan seseorang. Dan beberapa mungkin di sini kamu adalah seseorang yang baru dalam kehidupan dia. Aku nggak ngomongin kamu orang ketiga, karena kalau aku ngelihat, iya emang ini hubungan third party, tapi hubungannya sudah berakhir dengan yang kemarin kayak gitu. Jadi aku nggak ngomongin kamu adalah selingkuhannya, nggak. Mungkin lebih tepatnya kamu adalah seseorang yang baru dalam kehidupannya, atau kamu adalah salah satu pilihan yang ada di sekitar dia, atau kamu adalah orang-orang yang jadi target dia, atau kalau aku ngerasa ya, kayak dia ini punya banyak pilihan. Setelah putus dia punya banyak pilihan, sebentar lagi mau kemana ya, katakanlah dia punya banyak teman lawan jenis ya, mungkin lebih gampangnya seperti itu. Dan kamu di sini yang terpilih, mungkin kamu secara fisik membuat dia tertarik, atau fisik kamu oke di sini, karena di sini kalau aku ngeliat lebih ke fisik. Dan dia memang manis, banyak hal yang dia janjikan, tapi kalau aku ngelihat di sini dia masih stuck, dan dia masih ada energi di mana dia kayak masih belum merasa menemukan seseorang yang tepat kayak gitu. Untuk siapakah yang dia cintai untuk saat ini, kalau aku ngerasa ya, dia ini kan baru saja mengalami masalah atau baru saja putus, hubungannya baru saja berakhir, dan dia juga baru saja mengalami trauma atau kejadian yang kemarin. Aku ngerasa itu membuat dia kayak kayak mati rasa kayak gitu. Jadi dia kosong hatinya
kayak gitu. Jadi dia di sini menjalani hubungan itu karena itu tadi, karena hasrat aja. Karena itu kalau kamu di sini ya nggak heran juga, mungkin hubungannya agak sedikit membingungkan buat kamu, atau kamu ngerasa dia cuma janji-janji aja, atau di sini kamu ngerasa kadang kayak ya banyak kesalahpahaman juga, kamu kadang mungkin ngerasa kayak diabaikan kayak gitu, kadang dia ngerasa cuek kayak gitu. Jadi kalau ditanya siapakah yang sebenarnya dia cintai, untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 ini, The Magician, aku ngerasa nggak ada di sini, nggak ada. Atau katakanlah hatinya udah mati rasa atau kosong kayak gitu. Oke, kalau sama kamu di sini dia tertarik sama kamu. Mungkin ini masih proses, atau kalau aku ngerasa beri saja dia waktu kayak gitu. Ya. Namanya juga seseorang yang baru saja mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kasih dia waktu. Mungkin dengan terbiasa dia bisa jatuh cinta sama kamu, atau kamu bisa mencuri hati dia. Saat dia tahu atau lebih mengenal kamu jauh lebih dalam lagi daripada sekedar ketertarikan fisik aja kayak gitu. Ini kayak kalau aku ngelihat ini kayak hubungannya ringkih banget, atau gampang banget gampang banget goyah karena tidak didasari oleh perasaan cinta kayak gitu, karena nggak ada dasar cinta di sini ya. Oke. Jelas ya, nggak usah terlalu diambil hati ya. Ini cuman masalah waktu. Oke, nggak usah terlalu diambil hati, ini masih belum tentu energi kamu. So di sini kalau kamu mengharapkan hal yang serius, ini terlalu beresiko kalau aku melihat ya. Jangan terburu-buru. Oke, terlebih di sini dia masih belum ada kenyamanan atau belum ada kemantapan hati. Di sini kalau aku ngelihat sih kayak masih mencari kayak gitu. Mencari seseorang yang bisa buat dia jatuh cinta, atau bisa buat dia ngerasa hidup lagi kayak gitu. Tapi kalau aku ngerasa sih kayak di sini walaupun dia dengan kamu, dia masih bingung, atau dia masih ngerasa kayak masih belum menemukan sosok yang pas kayak gitu. Jadi di sini hanya sekedar tertarik saja kayak gitu mungkin, tapi masih belum ada perasaan cinta kayak gitu. Jadi guys, untuk kamu yang memilih kartu nomor 1, dia ada masalah dengan yang kemarin, atau dia mungkin punya trauma, atau dia masih belum bisa move on. Tapi perasaan ke mantannya, bentar ya, kita cek untuk ke mantannya. Apa hatinya ada di mantannya? Gimana bunganya? Perasaan dia ke mantan. Bicara tentang mantan ya. Ternyata di sini dia masih stuck sama mantan. Oke. Jadi guys, kalau kamu adalah orang baru, kayak gini. Kalau kamu adalah orang baru, yang dia cintai adalah mantan. Kalau kamu adalah mantan, yang dia cintai adalah kamu. Dan mungkin karena satu hal, ada tawar momen hubungan kalian berakhir, dia ada hubungan dengan orang lain kayak gitu. Jadi di sini kayak Jadi di sini intinya judulnya adalah kamu mencintai seseorang yang masih belum bisa move on. Kalau kamu adalah seseorang yang baru atau baru saja menjalin hubungan dengan orang ini. Kalau kamu baru saja putus dengan orang ini, dia masih cinta sama kamu dan dia masih belum bisa move on, walaupun sudah ada pengganti atau bahkan dia banyak pilihan, tapi dia tak satu pun yang dia rasa ada yang ngena atau yang srek kayak gitu. Oke? Sudah ya. Oke, untuk kamu yang memilih kartu nomor 1, semoga bisa membantu. Kalau kamu ngerasa ngena seperti biasa, kamu bisa langsung personal aja dengan aku untuk lebih pastinya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, tetap komen positif, dan sampai ketemu di bacaan berikutnya. Bye. Oke, untuk kamu yang memilih kartu Strength atau kartu nomor 2, siapakah yang dia cintai, yang sebenarnya dia cintai? Aku ingatkan dulu bahwa bacaan ini untuk orang banyak, jadi bisa terbolak-balik, juga bisa vice versa, atau bisa nggak 100% sesuai dengan kisah kamu. Ya, jadi jangan terlalu diambil hati kalau kamu mendengar bacaan yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan. Jangan terlalu diambil hati karena ini hanya untuk hiburan ya. Aku sarankan untuk personal aja, untuk lebih memastikan ya.
Yang memilih kartu nomor 2, penasaran siapakah yang sebenarnya dicintai sama pasangannya. Kita cek dulu energi dia ke kamu, siapakah yang sebenarnya dia cintai. Yang memilih kartu nomor 2, siapakah yang sebenarnya dia cintai. Ini adalah request ya guys. Aku harap kalian kalau yang sudah request ini semoga komen ya. Semoga sudah sudah lega. Requestnya dibuatin konten. Yang memilih kartu 2, siapakah yang sebenarnya dia cintai. Yang sebenarnya dia cintai dengan sangat-sangat yakin sekali. Saya bilang yang dia cintai itu adalah kamu. Mungkin di sini hubungan kalian sudah berakhir, beberapa sudah berakhir, beberapa hubungan long distance, dan beberapa kayak bertengkar atau jeda atau nggak ada kontak atau nggak ada komunikasi. Tetapi di sini kalau aku ngelihat ya, yang dia cintai itu adalah kamu. Cuman di sini dia lagi konflik batin, jadi dia butuh space, butuh jarak ya, butuh menyendiri dulu. Beberapa dari mereka mungkin ada kedekatan dengan orang lain, tapi kalau aku ngelihat dia masih saksi kayak gitu. Di sini kalau aku ngelihat beberapa dari mereka juga punya pilihannya atau punya ada yang dipertimbangkan. Apapun bisa jadi alasan, bisa jadi jarak dia dengan kamu yang jauh, bisa jadi keluarga, bisa jadi dia masih belum kerja atau apapun di sini bisa jadi pertimbangan dia. Yang jelas perasaannya di sini sangat full banget sama kamu, ada Ten of Cups. Jadi kalau kamu tanya siapakah yang dia cintai kamu Empress, di sini perasaannya masih kuat. Cuman di sini ada Tower Moment, ada hal yang terjadi dengan hubungan kalian dan itu hal yang tidak mengenakan bagi dia. Dan ya aku ngelihat di sini kayak ini harus terjadi kayak gitu, walaupun ini bukan kemauan dia. Oke, terima kasih. Di sini aku ngerasa mungkin saat ini dia sudah ada komitmen dengan orang lain atau apa, tapi kalau aku ngelihat dia nggak happy, walaupun mungkin ada seseorang yang serius sama dia atau mencoba untuk mendekati dia atau memberi harapan sama dia. Aku ngeliat di sini dia kayak nggak begitu tertarik kayak gitu. Atau mungkin kalau sudah masuk dalam sebuah hubungan, dia nggak happy dalam hubungan ini. Kenapa? Karena di sini kalau aku ngelihat dia masih mau kamu, tapi di sini dia kayak lebih pasif, kayak lebih menunggu kamu yang datang. Sementara di sini mungkin beberapa dari kamu sudah move on atau sudah cuek sama dia. Kita nggak cek perasaan kamu ke dia, tapi di sini perasaan kalian kuat banget, seperti yang kalian pilih, The Strength. Walaupun nggak ngaruh sih untuk kartu pilihannya. Oke. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Apa sih yang terjadi sampai kalian ini kayak gini? Aku ngerasa di sini kayak ada satu hal yang membuat dia terluka. Tuh kan ada Two of Cups. Tuh kan, ada kartu penyesalan. Bisa vice versa ya. Bisa dia yang merasa dihianati atau bisa kamu. Intinya apapun yang sudah terjadi di sini menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam. Sampai untuk move on pun di sini kayaknya dia masih belum, ya katakanlah dia sudah move on, dia sudah jauh. Tapi itu cuman raganya aja, tapi secara hati, pikiran, perasaan ini masih ada di kamu. Ya. Masih ada Two of Cups. Jadi aku ngerasa kayaknya kalian juga masih dong punya perasaan kalau ada Two of Cups. Walaupun sedikit pasti ada perasaan sama dia. Jadi siapakah yang sebenarnya dia cintai? Untuk kamu yang memilih kartu Strength, dia adalah kamu yang dia cintai. Cuman dia menyesal di antara kalian, kayak udah enggak, dia merasa ya, ini pemikiran dia sendiri. Dia ngerasa mungkin kamu sudah nggak percaya lagi sama dia, atau dia yang nggak percaya lagi sama kamu, atau kayak ngerasa udah nggak ada jalan di sini. Kalau kamu tanya apakah hubungan ini bisa diperbaiki, bisa. Ada harapan, ada bintang harapan di sana, masih bisa.
Cuman di sini ego yang harus kalian hilangkan, karena di sini juga ada apa ya, sama-sama ego juga. Oke, so guys, untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kalau kamu ngerasa ngena, kamu langsung personal aja dengan aku ya, untuk lebih tahu kedepannya seperti apa. Sampai di sini dulu. Semoga bisa membantu untuk semuanya yang lagi nonton di sini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe, like, tetap komen positif. Sampai ketemu di bacaan-bacaan berikutnya. Tinggal cek di bawah video kalau kamu kepingin personal ya. See you, bye. Hai, oke, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, ada kartu The Star. Aku ingatkan dulu, apapun yang terbaca jangan terlalu diambil hati, karena ini energinya orang banyak, jadi bisa terbolak-balik, atau bisa nggak 100% sesuai dengan kisah kamu. Atau kamu langsung personal aja kalau kamu kepengen lebih yakin ya, atau lebih detail lagi, oke? Kita cek siapa sih yang sebenarnya dia cintai. Oke, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, siapakah yang sebenarnya dia cintai? Apakah kamu atau orang lain? Kita cek energi dia ke kamu dulu, oke? Siapakah yang sebenarnya dia cintai? Oh, Seven of Swords, Six of Cups, ada Six of Pentacle. Oke. Siapakah yang dia cintai? Sebentar ya. Kalau aku ngelihat di sini, guys, dia ini bukan tipe orang yang melankolis, atau bukan tipe orang yang apa ya? Aku ngomongin apa ya? Dia bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta, katakanlah, atau dia nggak main perasaan dalam menjalin suatu hubungan, kayak gitu. Bener. Di sini kalau aku ngelihat ketika dia menjalin hubungan sama kamu, di sini kayak dia jalani aja kayak gitu. Dan kalau aku ngelihat di sini siapa yang dia cintai, aku ngerasa kayak dia masih belum menemukan seseorang yang bisa membuat dia jatuh cinta. Jadi dia ini kayak, ya katakanlah kayak masih apa ya, kayak masih kepingin bebas, atau dia kayak playboy yang masih belum ada yang bisa apa ya, bisa menaklukkan hati dia, kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya seperti itu sih. Jadi di sini hampir sama dengan bacaan yang pertama, cuman kalau di bacaan pertama itu kalau aku ngerasa kayak apa ya, di bacaan pertama itu kayak seseorang yang kayak udah mati rasa ya. Kalau di sini kayak lebih mengumbar kayak gitu. Di situ ada Seven of Swords, so dia ada juga sedikit nggak jujur atau sedikit memanfaatkan pasangan. Kalau dia menjalin hubungan, dia bisa juga cheating juga atau selingkuh juga bisa kayak gitu. Karena di sini dia suka mengumbar itu tadi, kesenangan dia atau mengumbar hasrat dia, atau ya playboy, katakanlah playboy. Jadi susah aku ngomongnya, beberapa sih, nggak semuanya ya. Tapi kalau aku ngelihat, kalau ditanya siapakah yang dia cintai, ini kayaknya bukan kamu dan bukan orang lain. Di sini dia cuman player ya, di sini dia cuman player kayak gitu ya. Udah jalani aja kayak gitu. Kalau kamu baik ya, dia berusaha untuk baik kayak gitu. Dia intens karena dia juga nggak mau sendiri atau nggak mau kesepian. Karena kalau aku ngelihat di sini mungkin dia tipe orang yang apa ya, katakanlah dia mungkin sudah sukses secara finansial, atau katakanlah dia seseorang yang baru dapat pekerjaan, atau memang udah banyak uang lah, katakanlah demikian. Kita nggak kulik tentang yang terjadi kemarin, tapi ini tipe seseorang yang mungkin di masa jaya-jayanya dia, atau lagi masa dia lagi di atas, jadi bos atau jadi apa. Jadi dia kayak ya melakukan hal yang sesuka hati dia selama dia punya uang kayak gitu. Dan beberapa di sini mungkin alasan kerja kamu, beberapa sih, nggak semuanya, atau dia suka ngasih kamu hal-hal yang mewah atau apa kayak gitu. Di sini kalau bicara tentang cinta, kayaknya di sini nggak ada.
nggak ada cinta-cintaan dalam kehidupan dia. Yang ada cuman kesenangan kayak gitu ya. Mungkin dulu pernah dia mengalami satu masalah yang membuat dia seperti ini, tapi di sini tidak terlihat sih. Mungkin itu sudah lama banget, karena kalau aku ngelihat sebelum kamu pun dia juga seperti ini, sering keluar masuk dalam hubungan, tetapi tidak ada ikatan, ya tidak, hubungannya nggak kuat banget karena nggak ada perasaan dan tidak ada ikatan, nggak ada chemistry, yang ada cuman hasrat doang kayak gitu ya. Siapakah yang dia cintai sebenar-benarnya? Kita lihat aja ya di masa lalu dia, kenapa dia seperti ini. Di masa lalu dia the fool. Oke. Ada kartu the star. Ace of Pentacle. Oke, jadi begini. Aku ngelihat di sini dulu dia pernah jatuh cinta sama seseorang dan berharap banget sama seseorang, tapi kalau aku ngelihat masih belum sempat, nggak bisa mendapatkan hati orang itu. Mungkin juga bisa dapat penolakan atau bahkan kayak diabaikan sama orang yang dia taksir dulu. Aku ngerasa ini dulu banget. Atau dia ngerasa kalah saingan dengan seseorang. Jadi di sini kayak mungkin ada rasa gimana ya, dia kepengen pembuktian aja kayak gitu, kalau dia bisa naklukin orang-orang di sekitar dia. Jadi di sini aku ngerasa kalau kamu mengharap sesuatu dari dia atau mengharap suatu hubungan dari dia, kayaknya kamu nggak akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan kamu kayak gitu ya. Bahkan beberapa di sini dia sudah menikah kayak gitu. Kalaupun dia menikah juga masih tanda tanya dengan pernikahannya, karena dia pernah mengalami masalah atau kayak apa ya, ada sedikit sebentar, dia pernah trauma, pernah menunggu seseorang tetapi kayak di PHP-in aja kayak gitu. Padahal dia sudah keluar uang banyak atau sudah ya anggap aja udah mati-matian untuk mendapatkan orang ini kayak gitu. Jadi di sini kayak dia kayak udah nggak mau main cinta-cintaan lagi. Hampir sama dengan yang kedua. Yang pertama. Oke. Kalau di sini dengan kamu, aku ngerasa sih nggak terlalu buruk ya. Dia juga baik sama kamu, tapi aku sarankan jangan terlalu berharap lebih. Karena nanti kalau kamu mengharapkan hal yang mungkin kalau cuman pacaran atau cuman senang-senang doang atau cuman jadi teman kamu, TTM kamu, oke. Tapi kalau sampai kamu pacaran, sampai kamu benar-benar berharap, ini kamu yang kasihan nantinya ya. Oke. Karena kalau aku ngelihat ini cuman sekedar harapan aja ya. Jadi siapakah orang yang sebenarnya dia cintai, bukan kamu ataupun bukan orang lain selain kamu untuk saat ini. Tapi dulu banget pernah ada, tapi sekarang dia nggak main itu, nggak main perasaan dia ya. Oke. Satu kartu lagi untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Kita kasih advice saja ya untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, advice. Two of Wands. Jangan berharap. Kalau kamu sudah jeda sama orang ini, bersyukurlah. Karena kalau aku ngelihat dia hanya akan menambah masalah dalam kehidupan kamu. Karena di sini kalau kamu mengharapkan sesuatu, dia tidak akan bisa mengasih, tidak akan bisa kasih, tidak akan memberikan keputusan, tidak akan memberikan kejelasan status hubungan. Jadi saran aku jangan terlalu berharap. Oke? So guys, jangan terlalu baper, bangun, semangat lagi. Ini hanya bacaan umum, belum tentu energi kamu. Kalau kamu kepengen lebih kenal lagi, kamu langsung saja personal dengan aku. Oke, gimana caranya? Tinggal cek di bawah video, di situ sudah ada. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe, like, tetap komen positif. See you next video. Bye.